Ya, jadi kalau ini agendanya rangkaian dari programnya Kevin ya, yang seminggu sekali. Dan kebetulan hari ini kita akan bahas tentang leadership. Topik-topiknya topik-topik yang mungkin tidak sangat umum juga untuk di bidang bisnis. Cuman banyak kan kita mungkin sudah tahu ya, tapi tahu aja nggak akan cukup. Jadi harapannya kita belajar dari pengalaman dari sesama praktisi, dari business owner, kita bisa dapat insight yang lebih banyak. Jadi hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Ko Arif, CEO dari Agrindo, dan juga saat ini aktif di beberapa organisasi ya Ko Arif ya. Nanti mungkin boleh cerita sedikit tentang backgroundnya Ko Arif. Dan kalau topik hari ini memang kita secara spesifik ngangkat topik tentang leadership. Ya, leadership mungkin banyak angle-nya, cuman kita coba pertajam ya leadership dalam aspek sebenarnya tuh kalau jadi seorang leader kita tuh perlu jadi orang yang paling tahu segalanya atau malah sebenarnya tidak. Nah, kenapa saya ajak Ko Arif sebagai narasumber? Ya, jadi kebetulan aku kenal dengan Ko Arif, ikut di sebuah organisasi, dan Ko Arif ini malah bisa dibilang ngelit beberapa perusahaan dari berbagai industri gitu ya Ko Arif ya. Nah, itu justru malah menarik ya, karena mungkin kita selama ini jalanin satu industri aja mungkin juga udah bingung nih gitu kan. Nah, ini Ko Arif bisa jalanin beberapa company sekaligus dan bahkan beda industri. Nah, jadi dari situ kita coba invite, mungkin kita bisa belajar langsung dari pengalaman Ko Arif ya. Dan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan follow up, silakan raise hand, silakan tulis di chat. Kita nggak pakai model sharing, nggak ada mode presentasi, tapi kita akan lebih banyak ke format diskusi ya. Oke, mungkin Ko Arif bisa perkenalkan diri dulu biar teman-teman di sini bisa kenal. Monggo Ko Arif. Oke, selamat malam semua. Tadi dikenalin nama saya Arif Budiman, bener itu nama saya sih. Mohon maaf ya, ini soalnya ada sesuatu di kampus, jadi harusnya udah sampai rumah, cuman akhirnya molor. Saya sehari-hari pekerjaan saya itu jadi dosen ya, jadi dekan Fakultas Ekonomi. Kalau hobinya entrepreneur, di hobinya usaha, kalau kerjanya jadi dosen gitu ya. Saya memang aktif di beberapa organisasi. Di Apindo saya wakil ketua bidang UMKM. Kalau di Kadin saya itu di wakil ketua komite sarana dan prasarana pertanian, supply chain lah istilahnya, itu kayak supply chain-nya pertanian gitu. Market supply chain itu di tempat saya. Bisnis utamanya itu kalau saya itu punya beberapa perusahaan yang memproduksi alat-alat pertanian. Jadi saya punya tiga perusahaan pabrik untuk alat-alat pertanian. Terus saya punya satu pabrik kapal. Kemudian apalagi ya? Punya bisnis konsultan juga untuk sustainable. F&B atau itu juga ada ya, Pak? Kenapa F&B dulu pernah punya beberapa F&B, pernah punya bisnis hiburan, saya juga pernah punya. Kemudian banyak lah. Oh, sekolah terbang saya masih punya. Oh ya, sekolah pilot ya jenis ya. Masih punya apalagi ya? Ya gitu-gitulah. Oke. Dan itu bisa dibilang hobinya ya, kayak hobinya entrepreneur lah ya. Nah, kalau hobi kan kadang bosen gitu ya, jadi nyoba yang lain gitu. Nah, teman-teman, ini nanti kalau misalnya nggak nanya malah rugi nih ya. Jadi justru kita mungkin di sini bisa belajar ya. Nah, kok bisa ya perasaan industrinya segitu banyak, gimana ngaturnya, gimana ngelitnya dan lain-lain. Ya, nah mungkin kita akan langsung start dengan satu pertanyaan penting aja, Ko Arif, dari topik utama malam ini ya. Kita itu sebagai leader,
atau mungkin calon leader, ya, itu kita tuh apakah sebaiknya jadi orang yang paling tahu segalanya atau malah jadi orang yang terakhir paling tahu? Apalagi dengan Ko Arif yang punya beberapa kesibukan itu kan, apa malah mungkin bisa kita tebak atau kita asumsikan bisa jadi kalau ngerti segalanya kok kayaknya malah mabok ya. Nah, dalam konteks leadership itu menurut Ko Arif itu gimana, Bu? Tentang knowing details ya. Tergantung dari posisi leader ya. Anda itu di top leader atau Anda ada di medium leader atau di level yang paling bawah kayak leader supervisor gitu, atau kabak atau kasih. Tentunya knowledge harus tahu segalanya itu secara umum iya, tapi harus tahu di level-levelnya. Misalnya kalau kepala bagian ya tentunya dalam segi operation itu di divisinya harus tahu semua ya. Tapi begitu mulai naik menjadi manager level itu yang di manage kan jadi multi stage, multi lini. Jadi nggak mungkin tahu detail semuanya. Tapi kan kalau kita lihat di perusahaan ya, laporan semakin ke atas itu kan semakin global dan semakin linear. Maksudnya semakin global dan ujung-ujungnya itu ke financial statement gitu. Jadi leader yang paling atas itu sebetulnya membawa istilahnya visi perusahaan mau itu apa. Untuk mencapai itu pasti ada milestone yang akan di keep track. Kemudian ada financial statement ratio atau key indikator yang penting yang itu yang menjadi itunya ya, menjadi satu pedoman gitu. Nanti pada saat nggak tercapai itu baru we go to the details. Contohnya ya, kalau kalian ini sekarang misalnya penjualannya online, ya penjualan online mungkin sebagai CEO saya cuma mau tahu average basket size-nya berapa. Satu bulan transaction-nya itu berapa. Kemudian saya mau tahu recurring customer berapa, new customer berapa. Udah itu aja cukup kan. Nggak perlu tahu lakbannya kurang, bubble wrap-nya stoknya nggak ada, OB-nya kopinya habis gitu. Nggak perlu tahu itu ya maksudnya. Jadi sense of knowing everything itu tergantung dari posisi kan? Dari actually what is your position. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya satu industri dengan industri lain, sebuah perusahaan itu nggak jauh beda. Jadi punya perusahaan satu sama perusahaan lima repotnya nggak beda kok. Karena kecuali Anda di level bawah ya, level bawah operation memang nggak cukup waktu, harus tahu detail operation yang di bawahnya dia gitu. Kalau yang di level atas malah template what works di company kita yang satu kita pakai. Jadi kayak contohnya itu di semua perusahaan saya template pelaporannya sama semua. Mulai dari daily, mulai dari weekly, monthly, quarterly, annualnya itu sama semua. Jadi lihat di contohnya gini, kalau lihat deh LQ45 punya Indonesia ya. Gitu. Kalau orang invest kan mungkin saham favorit itu BNI, BCA gitu kan ya, orang banyak yang suka saham-saham itu ya. Coba di download lagi misalnya punyanya Astra gitu, yang industrinya beda. Pelaporan tahunannya itu sama semua, nggak ada beda. Jadi kan sebetulnya what you can do in one company can be copy paste to another company. Oke. Dan itu salah satu caranya untuk
walaupun kita mungkin nggak terlalu tahu detailnya, tapi bisa difasilitasi dengan informasi yang sudah ada template-nya yang paling nggak membuat kita lebih cepat untuk bisa keep track gitu ya. Betul, betul. Contohnya kalau hubungannya sama Kevin nih ya, misalnya, Pak, kita perlu nambah orang. Certification-nya kan harus jelas nih ya, matriksnya apa gitu. Dan matriks itu dipakai di perusahaan satu, perusahaan lain kan udah bisa gitu. Jadi anak buah kita itu bisa mengakses, mengisi dulu lah ya, misalnya kenapa butuh ini, posisi di mana gitu. Ini selama standarnya terpenuhi, ya dia bisa mengajukan. Gitu. Jangan standarnya beda-beda lah, kurang lebih seperti itu. Misalnya qualification OB gitu, misalnya ya. Kan di perusahaan satu sama lain kan sama. Bahkan kita sering nih dapat kandidat bagus, cuman merasa kok nggak pas ya di perusahaan A, malah dilempar ke perusahaan B, jadi bisa ngelamar A atau di interview di B bisa, sering gitu. Karena paling nggak sudah ada yang walaupun beda industri, walaupun beda-beda, paling nggak ada satu standarisasi yang akhirnya bisa mudah diduplikasi ke satu sama lain gitu ya. Betul. Oke. Nah, Korek, mungkin aku jadi ada pertanyaan follow up nih. Misalnya, tadi kan ya kita untuk di level-level tertentu kita perlu memahami benar-benar lebih detail dan lebih dalam ya di area memang yang bagian itu gitu ya. Semakin ke atas kan kemungkinan kita untuk memahami detail kan agak sulit nih. Karena mungkin waktu, karena mungkin secara fungsi kita dibutuhkan untuk peran yang lebih jauh. Nah, cuman misalnya kita nggak tahu detail, kadang kan bisa-bisa ketika ada sesuatu yang keluar jalur atau mismanage, balikinnya kan susah nih apalagi kalau kita telat tahunya. Nah, padahal dalam konteks leadership kan leader itu perlu ya apa enggak ya ikut beresin lah, terus juga perlu memastikan semua jalan on the track kayak gitu-gitu kan. Nah, plus minusnya apa nih kalau misalnya ternyata dengan kita tidak mengetahui detail di level-level tersebut, tapi ujung-ujungnya ketika ada apa-apa kan akhirnya juga leader perlu beresin juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya plus minusnya atau pro kontranya yang kayak gitu tuh cara kita menyikapi atau sebenarnya cara kita perlu melihat peran sebagai leader tuh gimana? Oke. Saya mau sharing pengamatan saya nih. Ada leader yang model militer. Kamu ada apa-apa harus izin saya dulu, minta arahan saya dulu. Nah, kalau leader model ini pasti nggak cukup waktu, satu perusahaan aja nggak cukup. Ya. Terus ada leader yang seperti orang tua posesif. Orang tua posesif itu jadi semua bergerak diawasi, jangan sampai ada kesalahan, supaya semuanya on track seperti itu ya. Ini juga nggak bakal ada waktu karena kita waktunya habis. Jadi yang penting itu kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya standar prosedur, namanya SOP ya, SOP itu. SOP untuk menjalankan, matriks suksesnya bagaimana, mekanisme pengawasan bagaimana. Nah, itu yang dilakukan. Pada saat nanti ada penyelewengan yang nanti kita lihat masalahnya di mana nih, di SOP atau di pengawasan. Jadi istilahnya gini loh, kalau anak itu kalau karyawan itu nunggu semuanya, nunggu perintah, minta arahan, nunggu perintah, minta arahan, karyawan itu nggak pinter-pinter. Kita waktunya habis minta arahan kan. Kalau model pemimpinannya kayak orang tua yang posesif, anaknya nggak bisa jatuh, nggak boleh dipegangin terus, ya kapan bisa lari kan. Jadi kita itu kalau sama perusahaan itu kayak orang tua yang membiarkan anaknya untuk bisa berkembang, memberikan kesempatan itu malah untuk jatuh, untuk melakukan kesalahan, tapi risikonya yang nggak tinggi untuk perusahaan. Pada saat risiko itu tinggi untuk perusahaan, baru kita intervensi. Tapi kalau
karyawan itu nggak dikasih kesempatan untuk bereksperimen, nggak akan bisa berkembang. Tak kasih contoh nih, ada proposal yang diajukan ke saya tahu itu proposalnya bullshit. Maksudnya perusahaan kalau menjalankan itu pasti rugi. Tapi dia dengan keyakinannya menjelaskan semua dan macam-macam. Karena saya pikir kerugiannya nggak terlalu besar, saya bilang oke, silakan jalankan, kemudian dianalisa hasilnya. Saya kasih matriks. Nah, pada saat dia rugi, dia kan lapor, Pak rugi Pak, matriksnya seperti ini. Nah, kita analisa bersama, kemudian oke, apa yang akan kamu rubah supaya ini bisa untung? Dia akan merubah, memperbaiki, akhirnya dia punya confidence. Nah, setelah itu proposal berikutnya sudah lebih bagus. Jadi memang malah waktu itu Ko Arif sudah tahu ini bakalan loss. Cuman masih dalam risk yang bisa di-manage, malah sengaja dibiarin jalan. Iya, tak kasih contoh nih. Aku udah ngitung, kalau jalan 3 line itu pasti untung. Kalau 2 line itu bisa untung bisa rugi karena tergantung variasi produk yang diproduksi. Tapi kalau 1 line, aku bilang pasti rugi. Karyawan bilang, enggak Pak, kalau 1 line itu masih untung. Nah, kejadiannya oke, kita coba, kan kerjanya Senin sampai Jumat tuh ya kalau di pabrik ya. Kebetulan Seninnya libur, jadi tinggal Selasa sampai Jumat, tinggal 4 hari. Aku bilang, oke gini ya, kita akan coba 1 minggu ini kita hitung dengan teori kamu itu berhasil apa enggak. Ya, apakah kita minus atau BEP, aku bilang. Kemudian begitu mau mereka membuat rencana, aku bilang syaratnya cuma 1. Orang itu semua harus turun ke production line untuk bekerja, sehingga direct labor cost-nya juga turun. Jadi pekerja outsourcing-nya berkurang dibantu sama orang kantor. Secara teori kan pasti cost-nya lebih rendah dong. Direct labor cost-nya kan. Habis itu mereka dengerin saya. Teori saya adalah harus jalan selalu 3 line. Udah, karena mereka bilang ya kita udah nyoba 1 line dengan full capacity, tenaga kerja langsungnya berkurang aja, masih rugi. Bayangin kalau waktu itu mereka hire kekurangannya tenaga outsource ya tambah rugi lagi dong. Oke. Berarti kalau sementara ini berarti disimpulin ya boleh kita nggak tahu sampai mendetail banget, asal ya kita juga controllingnya ada dan kita mau nggak tergantung dari cara kita mau ngelit ini sebagai orang tua yang seperti apa, atau apakah mau sebagai cara militer atau seperti cara orang tua yang jaga banget, atau sebenarnya kita memang tujuannya mau biarkan tim berkembang. Kalau memang kita milih biarkan tim juga ikut berkembang, ya kita perlu aware kalau akan ada situasi-situasi di mana kita nggak ngerti kita kan nggak tahu detailnya, cuman ya kita harus tahu konsekuensinya asal kita masih bisa manage risk itu gitu ya.